Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat yang paling besar, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam yang wajib kita syukuri. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pecinta Kyopo dimanapun berada, selamat malam dan semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga selalu dapat perlindungan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sahabat, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bertatap muka, bersilaturahmi dengan sahabat semuanya. Pertama, ungkapan rasa bahagia juga saya ucapkan bagi Pak Ridwan yang alhamdulillah pada saat ini beliau sudah mulai berangsur membaik ya dari penyakitnya. Ini semua atas izin dan juga kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya bertanya-tanya pada Pak Ridwan dan juga istrinya yang tercinta ya, Pak Ridwan. Mari Pak Ridwan, bentuk dari rasa syukur kita, berterima kasih kita sama Allah. Mari kita agungkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan lantunan-lantunan salawat yang insya Allah akan membawa banyak keberkahan dalam rumah tangga. Pak Ridwan akan diberikan rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Aulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik sahabat, mari kita saksikan ya bagaimana penjelasan daripada Bapak Ridwan, perjalanan hidupnya, karirnya sampai saat ini, dan juga sampai mendapatkan suatu penyakit yang memang sangat berat ya bagi Pak Ridwan ya. Pak Ridwan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada Pak Ridwan ya, yang memang yang enggak
orang lain miliki ya, Yes. yaitu dalam harta benda ya, diberi kelebihan dalam harta benda. Beliau adalah sahabat seorang pengusaha dari pengusaha apa? Saya di bidang properti, Ustaz. Properti. Oh gitu ya. Itu usaha itu dirintis dari masih apa namanya usia muda ya. Masih muda. Emang sekarang Pak Raden masih muda tapi sudah sukses ya. Ya, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Itu Yes, Ustaz. sewaktu merintis usaha itu ya, hanya banting tulang sendiri. Setelah dapat kesuksesan, lantas Pak Ridwan memilih untuk mencari pendamping hidup ya. Ya, benar, Ustaz. Alhamdulillah ya. Karena kalau hidup sendiri, apalagi kaya raya ya, kalau nggak ada pendamping hidup, nggak ada istri, nggak ada anak, Ya, kayaknya itu Kurang lengkap, ya. kurang lengkap ya, Iya. Mbak ya. Ya mudah-mudahan saja dengan diberikannya amanah sama Gusti Allah itu Pak Ridwan bisa menjaganya dengan baik ya. sudah. Tapi akhir-akhir ini Pak Ridwan kena musibah penyakit ya. Ya, benar, Ustaz. Yang awal-awal saya lihat itu datang itu, wah ini penyakitnya kayaknya sangat berat, gitu Berat, ya. Sampai iya. meraung-raung gitu ya. Yes, Ustaz. Ya Allah. Dan waktu itu sempat di mediator juga ya. Oke. Dan apa sih yang Pak Ridwan rasakan Yes, Ustaz. ketika mendengar pengakuan daripada sosok yang ada di dalam tubuh Pak Ridwan? Saya awalnya tuh merasakan mulai dari dada sampai perut ini terasa panas, Panas. Ustaz. Panas. Itu pun hampir setiap habis maghrib Ya, sampai setiap tengah malam. malam itu pun berselang. Jadi kadang 2 hari 3 hari itu rusak satu. Bisa rasakan itu. Oh gitu. Ya. Terus setelah agak reda ya, waktu itu kan Alhamdulillah sudah. penyakitnya yang di dada itu, yang sakitnya, Ya. buho-buho yang ada di perutnya itu sudah tidak ada. Kok sampean itu saya juga merasa kaget ya. Kok sampai terkena serangan sontoloyo itu. Ya, itu juga saya kurang tahu. Jadi mulai dari perut sampai ke bawah ini itu saya mengalami hampir 2 minggu, Ustaz. 2 minggu. Itu nggak bisa cara kasarnya apa? Berdiri ya? Iya. Iya, nggih. Mungkin itu. Mohon maaf, mungkin kurang sopan untuk Nggih. Oh, ya enggak apa-apa. Nggih. Enggak apa-apa, emang begitu kenyataannya. Ya. Nggih, Ustaz. Dan ini juga kan bisa jadi apa namanya, mungkin yang lainnya ntar bisa melihat ya bagaimana Nggih, Ustaz. daripada kejamnya daripada saudara itu rasanya gimana gitu Iya. kan Bapak Ridwan sendiri yang sudah merasakan. Jadi Ya. Pak Ridwan kan apa namanya, nggak ada salahnya untuk menceritakan kepada sahabat semuanya bagaimana terasanya gitu kan Ya. gitu. Tapi yang mudah-mudahan sahabat semuanya dijaga sama Allah dari semua santet, termasuk santet sontoloyo. Semoga. Dan itu yang saya soal tidak percaya ya. Pas saya terawang Nggih. kan saya malamnya itu terawang ya, yang sebelumnya waktu itu ditangani bersama-sama Bang Radit dan juga Gus Hasim tentang apa yang sakit dadanya di perutnya kan ada membaik. Terus saya terawang malamnya
dan juga sama-sama beliau semua, seolah saya tidak percaya ya apa yang saya lihat, apa benar apa enggak itu dia. Ini pelakunya kok orang yang dekat, malah lebih dekat. Nggih, nggih. Ternyata istri yang kedua Pak Ridwan. Nggih. Itu bagaimana sih perasaan Pak Ridwan ketika tahu bahwa semua dalang dari itu semua adalah akibat dari ulah istrinya yang kedua. Siapa namanya? Pak, istri kedua Ya. Vira. Iya, bagaimana perasaannya? Saya yang pasti kan nggak nyangka sebenarnya. Jadi yang membuat dalang semua ini adalah Vira. orang terdekat dan itu istri saya sendiri yang kedua. Jadi apa maksud dibalik ini semua? Gitu. Kok tega-teganya membuat saya sakit terus menerus. Gitu. Saya beranggapan ini apa mungkin ini karena mau ambil harta saya, Ustaz. Gitu, yang saya- Padahal selama ini Mas ini berlaku itu adil dengan Adil. dengan istri-istrinya itu. Tapi mungkin Mbak, kalau Mbak Maya ya, kalau Mbak Maya sendiri sudah tidak begitu kaget, karena kan dari awalnya sudah menaruh curiga ya. Iya. Karena Mbak Mira juga kan pernah bilang katanya sempat membuntuti ya, membergoki Iya. Vira Vira. itu mendatangi rumah yang memang rumah itu Mbak Mira anggap itu rumahnya dukun gitu. Memang begitu ya? Iya, saya melihat sendiri. Saya mengikuti dari awal perjalanan dia keluar dari rumah itu, saya sudah menaruh curiga bahwa dia akan pergi ke rumah tersebut. Dari Lantas- situ saya mengetahui memang kalau dia itu melakukan apa ya, hal-hal di luar nalar. Tapi ini lantas bagaimana ini? Kalau udah mengetahui bahwa istri sampean itu yang kedua itu ada permainan sama dukun ya. Ini juga kan ancaman juga bagi rumah tangga Ridwan sama mbaknya. Iya. Apa sih? Sebelumnya saya nggak berani cerita kepada siapapun, apalagi kepada suami. Takutnya nanti saya dibilang fitnah. Oh iya ya betul. Tapi sekarang kan sudah terbukti ya, Terbongkar, ya. terbongkar sudah terbukti semuanya. semuanya. Ya ini semuanya atas kehendak Allah juga ya, karena mungkin sudah saatnya dia itu Allah buka aibnya, Yes, Ustaz. buka tentang kedok dari semuanya yang dia punya niatan yang tidak baik. Yes, Ustaz. Kan niatannya itu yang tadi Mbak katakan ingin menguasai atau Ya. hartanya Harta. Pak Ridwan ya. Oke, Ustaz. Nah begini ya Pak Ridwan ya. Yes, Ustaz. Sekarang alhamdulillah Pak Ridwan sudah membaik dan juga penanganan sontroyonya tadi kita sudah ditangani bersama malah guru besar sendiri yang Gus Idris. menangani Gus Idris. Dan memang pesan saya Yes, Ustaz. setelah sampai sekarang terbebas dari belenggu santet ya, Nggih. ini jangan merasa aman dulu, Oh, karena kan istrinya sekarang pasti menaruh rasa dendam kan. Dendam. Dan memang sampean itu harus punya istilahnya pegangan atau benteng diri ya. Benteng diri. Ya, kalau bisa itu gimana ya, Pak? Kami minta tolong bagaimana caranya mencegah santet itu datang. Mencegah santet itu masuk. Dibentengin itu, Ustaz. Ya yang pastinya terutama tidak ada lagi benteng yang paling kokoh, yang paling kuat, melainkan
hanya benteng keimanan Oke. yang kita tanamkan biar kokoh ya di dalam tubuh kita, dalam hati kita. Itu yang pertama. Dan tentunya di situ juga banyak ya amalan-amalan yang memang khusus untuk penangkalnya. Yang intinya amalan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah semuanya akan dijaga sama Allah. Jadi sini tentunya ada pelajaran namanya ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan pergoiban ya. Jadi sekarang saya akan kasih amalan saja ya. Amalan salawat malaikat. Dan ini bisa diamalkan sama Pak Ridwan dan juga Ibu Mira sebanyak-banyaknya, terutama ketika sehabis sholat malam itu diamalkan sampai menjelang terbitnya fajar. Dan ini amalan ini kalau pengen lebih sempurna, Pak Ridwan bisa ditirakati dengan cara puasa. Puasanya bisa 3 hari, bisa juga 7 hari, dan juga bisa juga 41 hari. Ya. Dan sekarang saya biasakan ya salawatnya. Coba Pak Ridwan ikutin kalimat salawat malaikat ya, dan nanti bisa saya di share ya lewat HP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israfil wa sayyidina Ijrail wa sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa armatil ash wa hamalatil arsh wa malaikatikal muqarrabin salawatullah wassalamuhu alaihim ajmain. Nah itu ya bacaannya ntar hafalkan ya. Ntar kalau ini bisa di HP ntar saya share ya. Dan mudah-mudahan saja itu akan menjadi penyebab ya Pak Ridwan dan Bu Mira Bumaya ya, menyebabkan turunnya pertolongan Allah dengan gangguan-gangguan orang yang dolim. Nah begitu saja, mungkin itu saja yang bisa saya terima kasih ini ya Pak Ridwan ya baik, sama Ustaz. Bumaya ya, yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga Allah selalu menjaga Pak Ridwan dan juga Bumaya, dan juga Allah berikan rumah tangganya tenteram awet, mawaddah sakinah warahmah, dan juga diberikan rezeki yang barokah. Dan jangan lupa ya, rezeki itu titipan ya, rezeki itu titipan dari Allah, dan pergunakanlah rezeki itu untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan umat, biar nanti akan menolong Pak Ridwan dan Bumaya di akhirat. Nah
Terima kasih ya ini Baik. waktunya. Nggih, Dan terima kasih, Ustaz. saya mohon pamit sahabat ya. Dan mungkin sahabat, mudah-mudahan saja apa yang ada dalam tayangan ini bisa ambil hikmah dan manfaatnya, dan buang yang tidak baiknya, yang buruknya. Semua kebenaran datangnya dari Allah, dan semua kesalahan itu dari kesalahan saya pribadi. Dan saya akhiri saja sahabat dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.